Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi layanan Ibu mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dan kepahaman serta yang kita pelajari kali ini mendapatkan manfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, teman-teman, marilah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Anies sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semangat ya. Bu. Semangat ya. Bu. Semangat harus. Materi kali ini yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang semangat belajar dari rumah. Masa pandemi ini kita mau nggak mau harus belajar dari rumah, harus PJJ, harus tidak ke sekolahan, tidak pernah bertemu teman, tapi kita tetap bisa bertemu teman dengan hanya stay dari rumah saja. Kemudian tujuan yang pengen dicapai kali ini adalah tujuan umumnya peserta didik atau konseling mampu memahami dan menerapkan cara semangat belajar dari rumah. Kemudian tujuan khususnya adalah peserta didik dapat menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. Selanjutnya, peserta didik dapat mendesain strategi belajar dari rumah yang bisa memunculkan semangat untuk belajar. Itu tujuan yang pengen dicapai. Ibu tanya lagi, apakah kalian siap menerima materi layanan kali ini? Siap Bu. Suaranya ada nggak ya? Ada Bu. Nah, sampai di alasan kenapa kita harus belajar dari rumah. Kira-kira sampai di sini adakah yang mau bertanya atau ada yang mau menjelaskan lagi? Ya Bu. Saya ingin tanya Bu, justru Bu, kenapa kok nggak sekolah-sekolah ya Bu? Kenapa masih tetap di rumah? Seperti itu Bu, pembelajarannya. Iya. Karena ini anjuran untuk supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat ya Mas ya. Karena virus COVID-19 itu memang kita nggak tahu kita terpapar atau tidak, apalagi yang sekarang ini kita padahal sudah terpapar tapi nggak kerasa, udah ketempelan tapi nggak tahu kalau virusnya itu udah nempel. Jadi alangkah baiknya kita belajarnya tetap dari rumah selama 14 hari dan kadang waktunya juga tidak ditentukan. Dan 14 hari itu, kenapa 14 hari itu? Untuk mematikan virus tersebut supaya tidak menyebar gitu. Ya, silahkan dijelaskan Mbak Isna. Iya Bu, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jadi biar kita semangat, kita harus punya alat-alat yang digunakan itu. Biar kalau kita butuh apa-apa itu nggak harus cari-cari dulu Bu, kita sudah punya semua. Mungkin itu Bu.
Iya, betul sekali. Alat-alat yang mendukung untuk belajar yang bisa membuat untuk memudahkan belajar. Gitu, seperti buku paket, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Isna. Kemudian tips yang ketiga. Pastikan koneksi internet baik. Dari sini ada yang tahu penjelasannya bagaimana? Bisa tahu gambaran. Pastikan koneksi internet baik. Dari sini ada yang tahu penjelasannya bagaimana? Bisa tahu gambarannya bagaimana? Menjelaskannya. Koneksinya yang stabil, Bu, tidak putus-putus. Iya, koneksi yang stabil, tidak putus-putus. Providernya yang baik, yang mendukung untuk kalian belajar. Kemudian yang terakhir adalah jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Biasanya kalau belajar di samping televisi itu akan membuat kalian konsentrasinya jadi terbagi, ya. Dari sini, apakah ada yang mau memberikan tanggapan dari tips-tips yang Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak ada, Bu, ya. nggih, Bu. Kesimpulan nggih, Bu. Nggih. Kayak yang saya pahami untuk kesimpulan materi ini itu untuk bisa belajar dengan semangat di rumah itu harus di tempat yang nyaman. Terus koneksi internetnya harus bagus. Terus Ya, alat-alat yang digunakan juga harus lengkap seperti bahan ya. ajarnya juga. Terusnya ada makanan, Bu, biar kita tidak kelaparan ya, Bu, biar Ya. semangat juga belajarnya, Bu. Itu Ya. mungkin, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Isna sudah menyimpulkan pertemuan kita hari Bu. ini. Iya. Nanti tolong itu jangan lupa diisi ya link LK sama LK-nya enggak di link, LK-nya sudah nanti Ibu kirim via WhatsApp grup, kemudian feedback sama evaluasi bisa diisi di link ya. Nah, sarannya Ibu untuk anak-anak kali ini tetap menikmati prosesnya, walaupun harus tetap belajar dari rumah. Semua ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Untuk belajar tidak harus selalu ke sekolah, tapi kita juga bisa belajar dari rumah. Kemudian selalu tetap bersyukur, apapun keadaannya dinikmati ya. Itu refleksi dari Ibu. Nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas feedback dari kalian. Nanti kan mungkin ada penemuan baru, ada tips baru. Bu, saya punya tips baru untuk belajar di rumah supaya lebih menyenangkan, seperti itu ya. Itu kurang lebih sebelum materi layanan kita tutup hari ini, marilah kita berdoa sebagai rasa syukur kita karena diberi kelancaran dalam belajar kali ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, Nak.